Masih di Kabar Prima, peristiwa adanya laporan dari 3 orang anggota Banggar yang menyatakan dalam rapat anggaran KUA PPAS tahun 2019 kada korum menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dikarenakan walaupun laporan tersebut setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan Badan Kehormatan, hasilnya kada terbukti. Namun tata tertib Dewan benar-benar bisa menjadi acuan yang harus dijalankan dalam setiap mengambil keputusan. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Andes. Peristiwa adanya laporan dari 3 orang anggota Banggar yang menyatakan dalam rapat anggaran KUA PPAS tahun 2019 kada korum menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dikarenakan walaupun laporan tersebut setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan Badan Kehormatan, hasilnya kada terbukti. Namun tata tertib Dewan benar-benar bisa menjadi acuan yang harus dijalankan dalam setiap mengambil keputusan. Ketua DPRD Banjarmasin Ananda Waitakoni Prima TV menyatakan, wahini pihaknya sedang memasuki tahapan pembahasan anggaran antara Badan Anggaran DPRD Banjarmasin dengan TAPD Pemko Banjarmasin terkait RAPBD 2019. Agar rapat nantinya berjalan sesuai dengan tatip Dewan, maka sudah jauh-jauh hari, ujar Ananda. Unsur pimpinan Dewan melakukan konsolidasi internal dengan memanggil pimpinan fraksi supaya bisa menertibkan anggotanya. Politisi Golkar ini pun meminta anggota DPRD yang kada bisa menghadiri rapat atau berhalangan hadir harus menyertakan alasannya dengan jelas. Ananda pun mengaku saat bersyukur dalam rapat pembahasan anggaran, Quorum One berharap kearifan anggota Dewan kedepannya akan terus berkesinambungan. Jadi insya Allah ke depannya ini merupakan pembelajaran yang bagus bagi kami agar kami bisa menghayati tugas dan hak kami sebagai anggota Dewan. Termasuk dengan rapat-rapat paripurna lainnya? Betul, semua rapat. Rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat, rapat apapun. Keluhan rapat-rapat itu anggota itu ada di kantor Dewan, tapi dia ada di luar ruangan gimana? Ya, kalau misalnya terkait itu bahwa kadang-kadang misalnya kita ada undangan jam 10, kita tahu lah bahwa budaya tepat waktu itu masih susah di kita. Tapi kita mencoba, alhamdulillah kita sudah mulai rapat paripurna, kita mulai sudah jauh dari kata terlambat seperti dahulu, kita sekarang sudah alhamdulillah on time. Saya kadang-kadang mengharapkan agar dari pihak sekretariat Dewan yang bisa proaktif. Jadi kalau misalnya ada anggota Dewan yang masih di luar, mungkin masih duduk di fraksi ataupun masih merokok di taman, itu kita panggil masuk ke ruangan untuk segera tanda tangan dan duduk. Karena kan kita tahu bahwa ketika itu kosong nanti yang masuk keluar lagi, mencari lagi, jadi seperti itu. Ananda pun menegaskan bila budaya tepat waktu dalam rapat masih belum bisa dilakukan, namun pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan.